Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Saya baru saja membuka komentar di YouTube. Ada satu komentar yang sangat bagus sekali. Ini bentuknya juga pertanyaan. Ya, ini saya pikir mahasiswa Indonesia harus tahu bagaimana cara mensiasati kalau terjadi yang seperti ini. Nah, nanti saya akan berikan solusinya. Saya baca terlebih dahulu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Saya sedang menyusun proposal skripsi 1, 2, 3, bab 1, bab 2, bab 3. Terus dosen pembimbing yang saya dapat, keduanya bisa dikatakan tidak terlalu suka memeriksa proposal. Jadi saya satu kali konsul langsung ACC. Padahal teman saya revisi terus dengan dosen pembimbingnya. Padahal saya kerja proposal sama temanku. Jadi saya antara senang cepat ACC dan khawatir bagaimana nanti kalau saya sempro. Menurut Bapak saya harus bagaimana? Dosen pembimbing saya terus suruh saya untuk maju sempro karena memang sudah ACC. Nah, saya katakan pertanyaan ini bagus karena pertanyaan ini cepat Anda menyadari. Nah ya, cepat Anda mengantisipasi. Biasanya kalau mahasiswa yang tidak tanggap, dia akan senang sekali ketika dosen pembimbingnya meng-ACC-kan proposalnya. Nah, makanya saya mengatakan ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, seperti ini. Saya tidak akan berbicara mengenai karakter dosennya ya, tetapi saya akan berbicara mengenai solusinya, bagaimana solusinya. Dan yang pastinya masih ada lagi mahasiswa Indonesia yang tidak senang kalau di ACC saja. Nah, ini adalah ciri khas daripada penonton channel Salam Cerdas ya, good luck for you. Nah, kalau kita mempunyai permasalahan yang seperti ini, maka kita akan menghadapi problem. Ada dua setidaknya problem yang pasti akan kita hadapi. Apa itu? Yang pertama, mudah memang prosesnya. Begitu datang langsung di ACC. Tetapi khawatir pada saat seminar proposal, bahkan nanti pada saat sidang skripsi. Bisa-bisa saja kita akan terus ditanyai secara beruntun oleh dosen penguji dan tidak dibekali dengan ilmu terhadap itu. Itu problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua adalah, ini problem besarnya, yaitu ilmu pasti tidak didapati di sana. Nah, kita tidak tahu di mana letak kesalahan kita, di mana letak kelebihan kita, gimana sih standarnya penulisan itu kita tidak tahu. Bahkan kita tidak mendapatkan ilmu pada saat bimbingan. Nah, ini yang problem besarnya. Nah, lantas bagaimana solusinya, Pak? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 4 solusi yang akan saya tawarkan kepada Anda. Yang pertama, stay terus di channel Salam Cerdas. Nah, ya, Anda penonton Salam Cerdas, begitu kan? Stay terus, ikuti terus channel ini, dan channel ini juga akan membantu Anda untuk mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, maksimalkan ilmunya. Ya, maksimalkan ilmunya dengan cara yang pertama, baca buku metode penelitian. Anda harus banyak baca buku metode penelitian. Metode apa yang Anda gunakan? Kualitatif kah, kuantitatif kah, R&D kah, atau apa saja itu, Anda baca itu banyak supaya di sana mendapatkan ilmu yang maksimal. Tidak pun baca buku secara cetak, juga bisa baca artikel, bisa membaca buku yang PDF, bisa di searching di mana-mana, banyak media untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian memaksimalkannya cara lain adalah baca jurnal yang berkaitan. Tentunya judul skripsi Anda itu saya yakin terdapat di artikel, terdapat di jurnal. Nah, lacak itu jurnal. Lihat bagaimana cara penulisan di jurnal, apa saja yang disampaikan di sana, dan itu bisa Anda terapkan cara berpikirnya itu di skripsi Anda. Saya pikir belajar otodidak juga nih terakhir ya. Tapi ini akan memberikan bekal yang sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Bahkan saya yakin
ketika Anda mengikuti tips yang saya berikan ini, ketika Anda mau melanjutkan S2 dan berakhir nanti menjadi dosen, akan menjadi dosen yang berkualitas meskipun awalnya tidak mengenakan. Nah, selanjutnya memaksimalkan dari mana? Cek alur cerita skripsi Anda. Skripsi itu mempunyai alur cerita. Contoh, di latar belakang masalah. Banyak sekali latar belakang masalah yang tidak nyambung antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Tiba-tiba muncul kalimat di akhir, dikarenakan itu saya tertarik untuk memilih judul bla 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 bla. Namun, ketika kita selidiki lebih dalam lagi, tidak mempunyai alur cerita yang baik. Nah, makanya saya katakan maksimalkan juga dengan alur cerita. Cek itu, cara ngeceknya gimana Pak? Dibaca. Sering dibaca maka sering akan terlihat di mana ketidaknyambungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, lantas solusi yang ketiga adalah minta saran ke dosen pembimbing Anda itu jika Anda menemukan masalah, jika Anda menemukan satu hambatan. Contoh, pusing di bagian ini. Nah, ketika jumpa sama dosen pembimbing ini nanti, Anda utarakan ini terlebih dahulu. Seolah-olah Anda bertanya ya, Pak, ini bagaimana cara menyelesaikan ini Pak? Bagaimana solusi ini Pak? Apa yang harus saya tulis? Nah, karena karakter daripada dosen yang Anda hadapi ini cepat sekali berurusan. Ya, kalau kita tidak tanya, maka tidak akan muncul ilmunya. Kalau kita tidak banyak bertanya, tidak akan keluar ilmu dari dosen yang mempunyai karakter seperti ini. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa harus paham mengenal karakter daripada dosen itu. Selanjutnya, solusi yang terakhir yang keempat adalah pastikan bahwa Anda itu membaca dengan tuntas skripsi Anda itu sendiri. Nah, maksudnya gimana Pak? Kan ini skripsi kita baca juga dengan tuntas. Oh, masih banyak rupanya mahasiswa yang menulis skripsinya sendiri tetapi dia tidak membaca secara tuntas skripsinya itu. Nah, jadi saya memberikan solusi yang terbaik ini kepada Anda. Kalau Anda menghadapi permasalahan itu, saya yakin banyak mahasiswa Indonesia memiliki permasalahan ini. Bacalah skripsi Anda itu dengan tuntas dari awal hingga akhir. Saya yakin itu, karena Anda bertanya seperti ini berarti Anda seorang mahasiswa yang ingin berkembang nih ilmu pengetahuannya, akan menjadi seorang intelektual sejati ya. Makanya kembali saya katakan pertanyaan ini bagus sekali. Nah, inilah solusi dari saya, cara menghadapinya kalau memiliki permasalahan yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, bagi mahasiswa Indonesia. Jadi jangan kita berkecil hati, jangan berputus asa dan hilang semangat kalau menghadapi hal-hal yang seperti ini. Namanya juga pejuang skripsi. Jadi harus banyak berjuang, banyak rintangan di sana sini. Itulah yang dinamakan perjuangan. Saya doakan perjuangan Anda semakin lama semakin bagus ya. Persiapan Anda, mental Anda pun semakin baik dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.